Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau lihat satu tempat nih ya, yang mungkin Anda kenalnya buat liburan aja ya. Tapi ternyata, wah, nyimpen sejarah spiritual yang kaya banget. Pulau Besar di Melaka. Pulau Besar ya? Ya, nah sumber-sumber kita hari ini dari catatan sejarah, kajian-kajian sufi gitu, nunjukin ada kaitan erat pulau ini sama satu aliran tasawuf besar, yaitu Tarekat Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Betul sekali. Jadi misi kita nih pengen ngerti kenapa sih pulau kecil ini bisa jadi titik penting banget gitu dalam jaringan spiritual Nusantara. Kita coba gali ya. Iya, pas banget. Kita akan lihat Pulau Besar ini ternyata bukan cuma pulau biasa gitu ya, tapi jadi semacam simpul warisan rohani yang penting. Simpul ya. Betul. Dia nyambungin tokoh-tokohnya, terus amalan-amalannya, sampai jaringan sufi yang luas di kawasan ini. Udah dari berabad-abad lalu. Sumber kita ini spesifik banget nunjukin peran dia dalam nyebarin dan jaga Tarekat Naqsyabandiyah ini. Oke. Berarti kita mulai dari orang-orangnya dulu kali ya. Sumber kita nyebut ada dua tokoh awal nih yang pengaruhnya besar. Pertama, Sultanul Arifin Syekh Ismail. Iya. Katanya sih datang dari Hadramaut. Makamnya sampai sekarang masih jadi tempat orang datang cari semangat ruhani gitu ya istilahnya. Betul. Itu satu. Terus yang kedua, nah ini yang penting banget buat jalur Naqsyabandiyah ini, ada Maulana Syekh Jalaluddin Arawi. Oke, Syekh Jalaluddin. Iya, beliau ini yang dipercaya bawa ajaran Naqsyabandiyah Mujadidiyah dari pusatnya di India sana. Yang menarik, sumber nyebut beliau ini banyak habiskan waktu buat suluk. Suluk ya? Menarik diri gitu? Iya, semacam menarik diri buat fokus ibadah gitu. Nah, tempatnya di gua, di pulau itu. Di sana beliau intens banget ngamalin zikir khafi. Zikir dalam hati itu ya? Betul, zikir dalam hati, tanpa suara. Sama muraqabah, itu kesadaran penuh kalau kita selalu diawasi Tuhan. Nah ini dia inti ajaran Naqsyabandiyah. Beliau ini jadi kayak jembatan penting lah, nyambungin silsilah tarekat ini sampai ke Jawa dan Patani. Jadi emang bukan cuma siapa orang ya, tapi apa yang dilakuin itu khas banget ya. Zikir hafi, muraqabah tadi, terus ada lagi suluk, sama satu lagi kholwah. Apa itu kholwah? Nah kholwah itu mirip suluk, tapi mungkin lebih lebih intensif lagi. Benar-benar menyepi, disiplinnya ketat, tujuannya yaitu memperdalam hubungan sama Tuhan tanpa gangguan sama sekali. Oke. Sumber kita itu sampai memetakan lokasi-lokasinya loh di Pulau Besar. Misalnya Gua Yunus, itu disebut khusus buat halwah dan muraqabah. Oh spesifik ya tempatnya? Iya. Terus makam Sultanul Arifin yang tadi disebut, itu jadi tempat orang melakukan tawasul. Tawasul itu berdoa lewat perantara gitu kan ya? Betul, berdoa pada Allah melalui kedudukan spiritual tokoh yang dihormati itu. Terus ada lagi Surau Putih Lama, itu buat zikir bareng-bareng. Bahkan sampai ke Bukit Batu Belah, itu katanya buat tafakur, merenung mendalam. Jadi tempat-tempat ini ya saksi bisu lah praktek spiritual yang hidup banget di sana dulu. Wah, kalau praktiknya seintens itu pasti narik orang dari mana-mana ya. Sumber kita bilang ini jadi semacam hub gitu di Nusantara. Persis, Pulau Besar ini jadi kayak titik kumpul dan transmisi ilmu lah buat para pengamal dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan sampai Patani. Jaringannya luar biasa emang. Wah, keren banget. Tapi ya, namanya warisan, pasti ada tantangannya juga sekarang. Sumber kita nyinggung tuh soal komersialisasi beberapa tempat yang dianggap keramat. Iya. Sering terjadi ya? Iya kan? Terus ada juga salah paham soal ajaran tasawufnya sendiri. Kadang dianggap aneh atau gimana gitu. Dan juga sulitnya cari pembimbing rohani, mursyid yang benar-benar otentik. Itu tantangan besar ya? Betul. Tapi di sisi lain ada juga usaha buat menghidupkan lagi. Ada program suluk tahunan katanya. Terus zikir mingguan, ada bengkel-bengkel juga yang fokusnya ke muraqabah sama tazkiyat al-nafs, pembersihan jiwa. Jadi masih ada upaya lah. Syukurlah kalau gitu. Nah, satu lagi nih yang sering banget disebut di sumber-sumber ini konsep silsilah, rantai sanad gitu ya. Bisa dijelasin dikit nggak kenapa sih ini penting banget di tradisi sufi, apalagi Naqsyabandiyah ini? Oh, silsilah itu fundamental sekali. Itu kayak semacam garansi keaslian lah kalau boleh dibilang. Garansi keaslian, oke. Iya, jadi bukti kalau ajaran yang diterima dan diamalkan itu nyambung, nggak putus, dari guru ke guru, terus ke belakang, sampai ke sumber utamanya. Nah, untuk Naqsyabandiyah Mujadidiyah di Pulau Besar ini, lewat Syekh Jalaluddin Arawi tadi, silsilahnya dijaga ketat banget.
Bisa dilacak gitu ya? Bisa. Sumber itu melacaknya sampai ke belakang, ke tokoh-tokoh besar kayak Khwaja Bahauddin Naqsyaband, yang namanya jadi nama tarekatnya kan. Terus ke Imam Rabbani Ahmad Al-Faruqi As-Sirhandi, ini pembaharu abad kedua Hijriah, pendiri cabang Mujadidiyah. Wow. Terus lagi ke belakang sampai ke sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan puncaknya ya jelas ke Rasulullah SAW. Jadi ini negesin banget kalau praktik di pulau besar itu punya akar yang kuat yang sah dalam tradisi Islam. Wah, jadi silsilah itu kayak jaminan mutu spiritual ya? Bisa ditelusuri langsung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Pulau besar itu ternyata, ya ampun, jauh lebih dari sekedar pulau wisata biasa ya? Iya, jauh banget. Dia itu kayak monumen hidup warisan rohani kita. Pusat penting penyebaran ilmu tasawuf Naqsyabandiyah yang nyambungin masa lalu, masa kini, dan ya itu tadi, berbagai penjuru Nusantara. Dan kalau kita paham sejarah ini, kita jadi dapat apa ya, perspektif lain gitu tentang kekayaan dimensi spiritual dalam sejarah Melayu Nusantara kita. Kadang kita lupa sisi ini. Bener banget. Sekaligus jadi pengingat juga tentang pentingnya tradisi ilmu dan amalan yang bersanad, yang punya jalur transmisi jelas gitu, untuk menjaga kemurnian ajaran spiritualnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Di tengah arus modernisasi yang kenceng banget sekarang, terus banyak tantangan pemahaman, juga gimana ya caranya warisan spiritual tak benda yang sekaya di pulau besar ini bisa tetap hidup? Pertanyaan penting itu. Iya kan? Tetap relevan, terus maknanya dipahami sama generasi nanti, tapi nggak kehilangan kedalaman sama esensinya gitu. Nah, itu mungkin sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng ya.